Api menghanguskan ruko dan toko di Kapeh Panji, Nagari Taluak, Ampe Suku, Kecamatan Banuahampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu siang. Kepulan asap hitam membumbung tinggi ke udara saat api membakar bengkel mobil di kawasan pedagang mobil bekas Obay, Padang Luar. Api diketahui pertama kali muncul dari arah bengkel mobil sekaligus tambal ban. Saksi mata menyebutkan pemilik bengkel tambal ban sudah berupaya memadamkan api. Di tempat tambal ban, Bang. Yang di mana itu, Bang? Yang di depan situ. Terus ada bensin di depannya, jadi merembes ke bensin. Itu cepat terbakarnya. Kemungkinan dari pucuk rokok mungkin, Bang. Nggak jualan lo. Ada orang menumpang di tambal bannya tuh mengalir bensin. Jadi orang tuh lari nyo nak ada di kamar di api rumah nyala. Jadi selamaiknya dia bang yang punya kayak bengkel ko jual racun api. Tapi nak tak kejar doh, soalnya dulu anaknya di dalam tu, anaknya di tamuannya di api ko, anaknya di selamaiknya api ko kadang bang. Tu di panuan je racun api nak pur doh. Yang orang yang punya bensin tu lari bang. Selain 7 bangunan, belasan mobil dan motor yang ada di dalam bengkel dan showroom mobil ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kalau dihitung ini 7 peta. Ada bengkel, showroom, aksesoris dan jok. Ada yang jual bensin juga ya, Bang? Bensin belum bisa dipastikan, tapi di botol-botol di sini ada bensin kelihatan gitu. 9 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan dalam 2 jam. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sukumbang melaporkan. Saya mengalami kekerasan seksual. Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim. Pemirsa, sehari sebelum sidang pembacaan vonis Ferdi Sambo dan kawan-kawan, orang tua mendiang Brigadir Yosua bertolak ke Jakarta untuk mengikuti langsung jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keluarga berharap Ferdi Sambo CS dihukum maksimal atas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak serta kakak mendiang Brigadir Yosua Minggu siang tiba di Bandara Sultan Taha Jambi. Mereka akan bertolak ke Jakarta untuk menghadiri langsung sidang pembacaan vonis terdakwa pembunuhan anaknya. Sidang vonis yang dibacakan oleh majelis hakim untuk para terdakwa akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai besok Senin. Tiba di Bandara Sultan Taha Jambi, ayah Yosua, Samuel Huta Barat, mengaku telah menyiapkan mental. Dia akan menerima apapun nantinya keputusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Namun keluarga berharap para terdakwa pembunuhan berencana terhadap anaknya divonis dengan hukuman maksimal. Pak, harapannya Pak? Harapan kita ya untuk Ferdi Sambo dan Putri itu kiranya pasal 340 hukuman maksimal. Harapan kita untuk majelis hakim. Persiapan kita yang pertama mental gitu. Apapun nanti keputusan yang diberi majelis hakim, ya kita harus berlapan baik. Saat menuju ruang tunggu keberangkatan, orang tua Yosua mendapat teriakan semangat oleh pengunjung yang dibalas lambaian tangan kepada para pengunjung di Bandara Sultan Taha. Rencananya, orang tua Brigadir Yosua akan berada di Jakarta hingga sidang vonis para terdakwa selesai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Menjelang sidang vonis terhadap Ferdi Sambo CS, motif pembunuhan Brigadir Yosua masih menjadi teka-teki. Sambo bersikeras dirinya emosi atas apa yang dilakukan Yosua terhadap istrinya. Namun jaksa penuntut umum menyatakan tidak ada pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Drama persidangan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat hampir mendekati babak akhir. Besok Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati akan mendengarkan vonis dari majelis hakim. Dalam nota pembelaan yang dibacakan Sambo 24 Januari 2023 lalu, Ferdi Sambo tetap menyatakan dirinya tidak merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua seperti yang dituduhkan jaksa dalam dakwaannya. Sambo menyatakan peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya terjadi secara spontan karena ia emosi setelah mendengar cerita istrinya soal pemerkosaan yang dilakukan Yosua di Magelang. Namun jaksa penuntut umum menolak pledoi Sambo dan istrinya. JPU juga menyatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati.
Dalam pledoinya, Sambo juga mengaku ia dan keluarganya telah mendapatkan sanksi sosial yang begitu berat dari masyarakat. Mantan Kadif Propam Polri itu menyatakan pembelaan yang ia sampaikan sia-sia lantaran masyarakat sudah menghakiminya bahkan sebelum hakim jatuhkan vonis. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia. Karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Sambo tak hanya didakwa atas kasus pembunuhan berencana. Bersama 6 mantan anak buahnya, Sambo juga dijerat pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dalam sidang, para terdakwa menyatakan mereka hanya menjalankan perintah Ferdi Sambo terkait perusakan dan penghapusan rekaman CCTV. Tuduhan ini ditanggapi oleh Sambo saat menjadi saksi dalam sidang perintangan penyidikan dengan menyebut seharusnya mereka menolak perintahnya. Dan yang baik semestinya diapakan oleh yang diberi perintah? Harusnya ditolak. Harus ditolak. Iya. Tapi surat juga mengatakan tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut. Kenapa tidak saudara sendiri secara langsung, secara eksplisit menyatakan, ya, kalian semua menceritakan apa adanya. Saya sudah sampaikan. Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya ya. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Kini publik menantikan putusan yang akan dibacakan majelis hakim pada Senin besok, 13 Februari 2023. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Putri Chandrawati terus menangis dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Putri menangis saat menceritakan pelecehan yang dialaminya. Istri Ferdi Sambo itu juga mengaku tidak tahu mengapa dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Yosua. Kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Seandainya CCTV lantai 2 dan lantai 3 rumah Saguling serta Jalan Bangka itu ada, mungkin semua akan lebih terang dan ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan begitu. Sejumlah drama tersaji dalam sidang kasus pembunuhan Yosua yang menghadirkan Putri Chandrawati sebagai saksi. Dalam sidang 12 Desember 2022 lalu, hakim mencecar Putri terkait peristiwa di Magelang 7 Juli 2022. Putri pun menangis saat menceritakan pelecehan yang dialaminya. Mohon maaf Yang Mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Tidak hanya itu, Putri juga mengaku tidak mengetahui rencana pembunuhan Yosua. Bahkan ia berdalih saat kejadian berada di kamar dengan pintu tertutup. Pernyataan ini dibantah oleh Richard Eliezer. Ibu tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan Bapak Efes di lantai 3. Padahal kenyataannya Bapak Efes dan saya ngobrol, dan pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario serta menyuruh saya untuk menembak Joshua dan membunuh Joshua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Juga pada saat saya mengisi peluru, menambah amunisi, Ibu PC juga ada di situ yang mulia. Makanya kalau seandainya CCTV lantai 2 dan lantai 3 rumah Saguling serta Jalan Bangka itu ada, mungkin.
Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat sampai di babak akhir. Vonis Sambo, istri dan mantan anak buahnya segera dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin esok. Dan untuk membahasnya, telah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Simanjuntak. Selamat sore Bang Martin. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Baik, Bang Martin, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu siapa saja rencananya keluarga almarhum yang akan hadir dalam sidang besok. Yang akan hadir adalah yang pertama ibunda dari korban, ya, Ibu Rosti Simanjuntak, lalu kakaknya ya, Yuni Huta Barat, dan kita lihat besok apakah ayah dari korban akan hadir juga atau tidak. Tapi secara spesifik nanti 2 orang itu pasti hadir besok ya. Baik, Bang Martin, kami tahu pasti tentunya keluarga berharap untuk besok ini kan yang akan divonis Sambo dan istrinya ya, Putri Chandrawati. Saya yakin keluarga berharap mereka bisa divonis maksimal. Tapi Anda sendiri melihat dari jalannya sidang sejauh ini, seberapa besar kemudian kansnya majelis hakim akan menjatuhkan pidana maksimal kepada kedua terdakwa ini? Ya, tadi kalau sesuai harapan keluarga kan Mbak Stefani dan Mbak Siapa sudah tahu ya bahwa memang ingin yang paling terbaik lah buat mereka agar bisa mendapatkan rasa keadilan. Namun kalau menurut pandangan saya berdasarkan dakwaan, pembuktian dan juga tuntutan, khusus untuk Ferdi Sambo memang sepertinya hukuman ya itu yang paling pas itu adalah 20 tahun seumur hidup ataupun hukuman mati ataupun hukuman maksimal. Namun kalau saya lihat ya, karena memang dalam tuntutan jaksa itu tidak ada hal yang meringankan, sedangkan 2 perbuatan itu terbukti secara sah dan meyakinkan, nanti tinggal kita lihat aja hakim, apakah hakim setuju atau tidak mengenai pasal yang diterapkan melalui tuntutan. Lalu yang kedua, apakah ada hal yang meringankan atau tidak. Kalau ada hal yang meringankan berarti maksimal itu seumur hidup. Tapi kalau tidak, berarti bisa kemungkinan maksimal itu adalah vonis mati gitu ya. Namun apapun itu, mudah-mudahan ya nanti untuk Bapak Ferdi Sambo itu bisa mendapatkan, kalau menurut saya loh ya, itu vonisnya minimal seumur hidup. Nah kalau untuk Putri Chandrawati ya, saya lihat ini yang agak aneh. Kenapa saya bilang aneh? Karena dalam kesimpulan tuntutan jaksa itu kan dikatakan bahwa Bu Putri itu adalah sebagai pemicu. Kenapa sebagai pemicu? Karena dia menyampaikan sesuatu hal yang tidak terjadi. Apa itu? Mengaku diperkosa padahal tidak diperkosa. Malah melainkan ini lebih ekstrim lagi ya. Perselingkuhan itu juga kan ditentang oleh keluarga dan juga Bu Putri. Sehingga informasi palsunya itulah yang menularkan niat jahat di awal. Oleh karena itu dia tidak bisa disamakan derajatnya dengan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky dengan hanya dituntut 8 tahun. Saya dalam hal ini besar harapan kami ya sebagai penasihat hukum agar Bu Putri ini nanti hakim berani ya memvonis lebih dari tuntutan jaksa. Nah, namun kalau ditanya berapa yang pantas, kalau menurut kami tetap yang pantas itu adalah angka bukan huruf. Kenapa? Karena kalau sama-sama seumur hidup, kita juga perlu perhatikan juga keluarga dari terdakwa ini ya. Karena kan mereka berdua suami istri yang memiliki 3 anak kandung dan 1 anak angkat gitu ya. Kan kalau semuanya di penjara seumur hidup nanti kasihan juga gitu. Demikian, terima kasih. Ya, Pak Martin, jika seandainya vonis hakim nanti tidak sesuai harapan, apa langkah dari keluarga almarhum Yosua selanjutnya? Yang pertama, yang pasti kan kemarin Pak Samuel dan Bu Rosti mengatakan bahwa apapun keputusan hakim mereka akan hargai ya. Tapi bukan berarti kami ini tidak punya hak secara konstitusional untuk mengomentari dan juga mendorongnya dalam hal ini kejaksaan untuk mengajukan banding. Nah kalau misalkan seumur hidup untuk Ferdi Sambo ya saya pikir nggak akan ada banding ya karena sudah sesuai dengan tuntutan. Nah kalau untuk Putri Chandrawati misalkan cuma divonis 5 tahun, ini pasti kami akan meminta untuk jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding gitu ya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Martin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua telah bergabung bersama kami di iNews Sore.